Jauh sebelum ada peta Indonesia seperti yang kita kenal sekarang. Bayangkan, Nusantara baru pada Bajang. Lalu, lautan bukanlah pemisah, tapi justru jalan raya utama. Angin muson menjadi penunjuk arah bagi kapal-kapal kayu yang penuh muatan rempah, emas, dan tentunya berbagai cerita. Dari ombak inilah lahir karejan-karejan besar yang membentuk watak kepulauan. Ini keras, tapi lentur, religius, sekaligus penuh ambisi. Perjalanan kita dimulai di timur Kalimantan, di tepian Sungai Mahakam. Di sini, suara palu besi pandai logam dan doa para Brahmana menandai awal sejarah tertulis Nusantara. Kerajaan Kutai Martadipura berdiri bukan karena temboknya yang megah, tapi karena keyakinan dan kekuasaan simboliknya. Prasasti Yupa menceritakan tentang Raja Mulawarman, tentang sedekah besarnya kepada kaum Brahmana, dan legitimasi ilahi. Disinilah kekuasaan pertama kali dicatat dalam aksara, membuktikan bahwa wilayah ini bukanlah tanah kosong, melainkan sebuah panggung politik yang hidup. Sekarang, kita bergeser jauh ke barat, ke tanah Jawa. Di sini, Kerajaan Tarumanegara bangkit. Sungai-sungai diarahkan, kenal-kenal digali untuk mengairi sawah dan mencegah banjir. Jejak kaki sang raja, Purnawarman, diabadikan di atas batu sebagai simbol kekuasaannya. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan bukan hanya soal perang, tapi juga tentang kemampuan menata alam. Air, tanah, dan rakyat menjadi satu kesatuan di bawah sang raja. Meski kerajaannya telah lama runtuh, gagasan tentang pemimpin sebagai pemelihara keseimbangan alam terus hidup. Masih di hawa kita menuju ke bagian tengah. Di sini berdiri Kalingga, sebuah kerajaan yang tidak begitu dikenal karena kekuatan militernya, melainkan karena hukumnya yang tegas. Di bawah kepemimpinan Ratu Shima, kejujuran menjadi pondasi negara. Ada sebuah kisah legendaris tentang kantong emas yang sengaja diletakkan di jalan dan dibiarkan selama bertahan-tahan tanpa ada yang berani menyentuhnya. Mungkin ini terdengar seperti dongeng, tapi kisah ini menggambarkan sebuah cita-cita moral yang luhur. Negara yang ditaati bukan karena rakyatnya takut, tapi karena mereka hormat. Lalu, panggung sejarah beralih ke Sriwijaya, sebuah kerajaan yang kekuatannya tidak bertumpu pada sawah yang luas, melainkan pada ombak dan pelabuhan. Dari jantung Sumatera, Sriwijaya mengendalikan Selat Malaka, jalur perdagangan tersibuk di dunia saat itu. Biksu-biksu dari Tiongkok singgah untuk belajar, pedagang-pedagang Arab berlabuh untuk berniaga. Bahasa Sanskerta bercampur dengan dialek lokal, menciptakan budaya yang kosmopolitan. Sriwijaya tidak menaklukkan hanya dengan pedang, tapi juga dengan posisi strategisnya yang cerdik dan diplomasi yang ulung. Selama berabad-abad, namanya bergema sebagai pusat kekuatan maritim dan pusat pembelajaran agama Buddha yang disegani di Asia Tenggara. Ketika pusat kekuasaan mulai bergeser kembali ke Jawa, Mataram kuno tumbuh di antara gunung-gunung berapi yang subur. Disinilah bata-bata raksasa disusun menjadi doa abadi. Candi Borobudur yang megah menjulang, bukan sekadar monumen, tetapi sebuah representasi perjalanan spiritual yang dipahat dalam batu. Tak jauh dari sana, Candi Prambanan berdiri anggun, menceritakan kisah-kisah para dewa Hindu. Kerajaan ini menunjukkan bahwa peradaban Nusantara tidak hanya mahir berdagang dan berperang, tetapi juga mampu menciptakan karya agung yang keindahannya melampaui zaman. Seiring waktu, muncul Kediri dengan wajah yang berbeda. Ia bukan kerajaan pelaut yang besar seperti Sriwijaya, tapi ia adalah pusat sastra dan pemikiran. Di istananya, karya-karya sastra agung atau kakawin ditulis. Kisah Mahabharata dari India diolah kembali menjadi cermin untuk merefleksikan politik dan moral pada masa itu. Raja-raja Kediri paham betul bahwa kata-kata bisa menjadi senjata yang sama tajamnya dengan pedang dan tombak. Dari rahim konflik perebutan kekuasaan, lahirlah Kerajaan Singhasari. Ken Arok
seorang tokoh yang penuh dengan intrik dan kisah berdarah. Membuka babak baru tentang bagaimana kekuasaan bisa diraih melalui kelicikan dan keberanian luar biasa. Singasari mencapai puncaknya di bawah Raja Kertanegara, seorang visioner yang memandang Nusantara sebagai satu ruang geopolitik yang harus disatukan. Ekspedisi Pamalayu yang ia kirim ke Sumatera bukanlah sekadar petualangan militer, melainkan sebuah sinyal kuat bahwa Jawa berambisi menjadi pusat gravitasi kepulauan ini. Namun, puncak dari semua bayangan kejayaan itu bernama Majapahit. Berdiri dari abu pengkhianatan dan perang besar, Majapahit tumbuh menjadi simbol terbesar kekuasaan Nusantara di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Kerajaan ini membangun jaringan pengaruh yang membentang luas. Sumpah Palapa Gajah Mada menjadi legenda abadi, sebuah sumpah yang mencerminkan idealisme persatuan sekaligus realitas politik penaklukan. Tentu Majapahit bukan kerajaan tanpa celah, tetapi ia meninggalkan warisan gagasan besar Nusantara sebagai satu kesatuan imajiner. Saat cahaya Majapahit mulai meredup, angin perubahan berembus dari barat. Islam datang bukan seperti badai yang menghancurkan, melainkan seperti arus yang mengalir perlahan namun pasti. Samudra Pasai berdiri di ujung utara Sumatera sebagai kerajaan Islam pertama. Di sini, perdagangan dan dakwah berjalan beriringan. Koin emas dengan tulisan kalimat tauhid mulai beredar, menandai dimulainya zaman yang baru. Tak lama kemudian, Malaka bangkit menjadi bandar kosmopolitan yang luar biasa. Di pelabuhannya, pedagang dari berbagai bangsa bertemu. Hukum Islam berpadu dengan hukum adat lokal. Namun, kejatuhan Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 mengguncang seluruh keseimbangan lama dan memicu lahirnya kekuatan-kekuatan baru yang menentang monopoli Eropa. Salah satunya adalah Kesultanan Aceh Darussalam. Aceh tampil sebagai benteng Islam dan penantang utama Portugis. Di bawah Sultan Iskandar Muda, Aceh menjadi kekuatan militer dan intelektual yang disegani. Meriam-meriam besar diproduksi untuk menjaga kedaulatan. Tetapi di saat yang sama, kitab-kitab penting juga ditulis. Di Aceh, ulama dan prajurit berjalan beriringan. Di Jawa, Kesultanan Demak menandai babak baru. Sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, Demak tumbuh dengan dukungan kuat dari para wali songo. Masjid Agung Demak menjadi pusat kekuasaan, tempat dakwah, dan strategi politik dirumuskan. Meski usia Demak relatif singkat, pengaruhnya menjalar ke seluruh Jawa. Tongkat estafet kemudian dilanjutkan oleh Pajang dan Mataram Islam. Sultan Agung dari Mataram bermimpi untuk menyatukan seluruh Jawa di bawah panjinya, menantang kekuatan Fok, dan bahkan menata ulang kalender Jawa. Namun, seperti banyak kerajaan pendahulunya, Mataram akhirnya terperangkap dalam konflik internal yang perlahan-lahan melemahkan fondasinya. Di berbagai sudut Nusantara lainnya, kerajaan-kerajaan besar juga bermunculan. Di ujung barat Jawa, Banten menjadi kekuatan maritim dan pusat perdagangan lada yang kaya raya. Di Indonesia Timur, Kesultanan Kembar Ternate dan Tidore menguasai rempah-rempah, cengkeh, dan palayang, membuat bangsa Eropa rela berlayar setengah keliling dunia. Sementara itu, di Makassar, Kerahan Gotalo dengan gagah berani menolak monopoli perdagangan Foch, menjadi simbol perlawanan terhadap keserakahan asing. Kerajaan-kerajaan besar Nusantara ini akhirnya runtuh satu persatu, bukan karena mereka lemah, tapi karena dunia telah berubah. Senjata api, kapitalisme, dan sistem kolonialisme merombak total aturan main yang sudah ada selama berabad-abad. Namun, jejak mereka tidak pernah benar-benar hilang. Warisan itu hidup dalam bahasa kita, dalam adat istiadat, dalam bangunan-bangunan kuno, dan terutama dalam cara kita memandang kekuasaan dan persatuan. Hingga hari ini, sejarah Nusantara bukanlah kisah tentang satu kerajaan yang abadi, melainkan sebuah rangkaian pasang surut, ambisi, dan idealisme yang silih berganti. Dari aliran sungai hingga luasnya samudra, dari megahnya candi hingga agungnya masjid,
kerajaan-kerajaan besar itu telah menulis sebuah cerita panjang tentang siapa kita dan dari mana kita berasal. Terima kasih sudah menyimak perjalanan menakjubkan ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus menjelajahi kisah-kisah hebat lainnya dari masa lalu kita. Sampai jumpa di video berikutnya.